Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salamnya demikian biar bisa menyesuaikan sama teman-teman yang mau menonton di waktu mana, yang tadi pagi, siang, atau sore dan malam hari. Kembali lagi bersama saya di channel Rumah Baca Komunitas. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman terkait upaya saya dalam melahirkan karya-karya dalam bentuk tulisan hingga berlanjut menjadi sebuah karya dalam bentuk buku. Jadi pada hari ini juga saya akan berbagi cerita, berbagi kisah, dan berbagi pengalaman terkait buku saya yang keempat, yaitu buku Sagu Nusantara, sebuah buku yang ditulis dalam waktu yang lumayan sangat lama. Jadi buku Sagu Nusantara ini, kalau mau dibilang, itu ditulis kurang lebih 4 tahun ya, dari 2019, 2020, 2021, hingga bisa diterbitkan di tahun 2022. Nah, sebuah upaya yang sangat lama, katakanlah, bagi saya untuk melahirkan sebuah karya dalam bentuk buku. Nah, saya mau berbagi cerita soal upaya saya menulis buku ini, Sagu Nusantara ini. Jadi, lahirnya buku Sagu ini hingga diterbitkan, itu banyak sekali teman-teman yang menanyakan pada saya, baik via Instagram, Facebook, maupun WA. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan itu ada yang menanyakan mengapa saya menulis soal sagu, terus alasan apa sehingga saya mau menjadikan sagu sebagai topik utama dalam buku ini. Kenapa saya memilih menulis sagu? Intinya kayak gitu. Jadi saya menulis sagu. Yang pertama, saya lihat sagu merupakan salah satu potensi pangan lokal yang keberadaannya sangat melimpah di Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi salah satu, bukan salah satu ya, tapi satu-satunya negara di dunia yang menghasilkan sagu sangat besar, yaitu penghasil sagu terbesar. Bahkan dalam skala luas itu sagu Indonesia memiliki luasan yang sangat luas di dunia, dan dia terpusat di Papua. Nah itu, jadi ketika hari ini kita diperhadapkan dengan ancaman krisis pangan, terus masalah kelaparan, sebenarnya kita punya potensi yang jika dimanfaatkan, jika dioptimalkan, itu dia akan menghasilkan atau dapat memberi makan, dan tidak ada yang namanya masalah kelaparan, gizi buruk, bahkan hingga berujung pada korban jiwa. Terus yang kedua, kenapa saya menulis soal sagu? Itu dia lebih atau mencerminkan diri saya. Nah, saya ingin berbagi cerita bahwa semenjak saya kecil, terus memasuki dunia pendidikan di tingkat sekolah dasar, terus SMP, SMA, hingga kuliah S1, itu sagu merupakan salah satu makanan yang menjadi makanan saya hingga hari ini. Seluruh komponen-komponen sagu, baik itu dari batang yang di dalamnya ada pati sagu, diolah menjadi papeda. Kalau kita di Maluku Utara itu diolah menjadi papeda. Namanya oleh masyarakat setempat disebut sagu tumang atau tumang. Itu merupakan
pati sagu yang diolah dari pohon sagu itu. Terus selain batang sagu yang isinya ada pati itu, ada juga daun sagu yang dijadikan sebagai atap rumbia. Kalau orang di Maluku Utara menyebutkannya katu. Itu adalah atap untuk rumah. Terus batangnya, bukan batang ya, pelepah dijadikan sebagai dinding rumah, atau dinamakan gaba biasanya oleh masyarakat di Maluku Utara. Ya, jadi kurang lebih 20 tahun sagu menjadi salah satu sumber makanan yang ya bisa dikatakan mengantarkan saya sampai ke titik ini, sehingga menjadi panggilan dalam diri saya bagaimana, atau setidaknya saya harus menghasilkan salah satu tulisan atau ya buku yang membahas terkait sagu. Dan alhamdulillah sagu ini di bulan Maret ya kemarin teman-teman sudah dapat membacanya karena sudah dicetak walaupun masih terbatas. Nah, itu adalah 2 poin penting yang mengapa saya harus menulis sagu. Yang pertama itu karena sagu merupakan potensi pangan yang sangat melimpah di Indonesia. Terus yang kedua, secara pribadi sagu merupakan cerminan diri saya. Saya lahir dari rahim-rahim sagu. Dari kecil hingga saat ini makanan saya adalah sagu. Bahkan saya hidup di rumah atau ya di rumah yang awalnya itu terbuat dari komponen-komponen sagu, gaba dari pelepahnya, terus atap dari daun pohon sagu, hingga makanannya pun papeda atau sagu lempeng yang berasal dari pati pohon sagu itu sendiri. Teman-teman sahabat literat, dalam buku ini saya menulis atau membuatnya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sagu sebagai sumber pangan alternatif atau sebagai sumber pangan pokok. Terus yang kedua, sagu sebagai simbol identitas dan budaya masyarakat, terutama masyarakat yang mengkonsumsinya. Terus yang ketiga, sagu sebagai pahlawan ekologi. Nah, dalam 3 bagian buku itu, nanti di masing-masing bagian ada subbab-subbabnya tersendiri. Misalnya kalau di bagian 1 sumber pangan masa depan itu ada sebab makanan pokok para leluhur, terus potensi pangan yang terabaikan, sumber pangan alternatif, pangan masa depan, dan jangan lapar di kampung sagu. Terus kalau di bagian kedua itu ada simbol identitas dan budaya, ada sagu tolaki, salah satu suku di Sulawesi, yang ternyata sagu juga merupakan simbol budaya dan mas kawin oleh masyarakat di sana. Terus sagu dalam budaya Mentawai, selanjutnya sagu meranti dan tradisi lari di atas tual sagu, terus sagu Maluku dan simbol persaudaraan, dan sagu Papua, mama yang memberi kehidupan. Jadi kalau sagu digusur, otomatis ikut di dalamnya adalah nilai-nilai atau budaya-budaya yang melekat pada sagu itu sendiri. Terus pada bagian ketiga, sagu sebagai pahlawan ekologi. Di sini ada 4 subbab yang saya tulis. Itu yang pertama, ekspansi sawit di lahan sagu. Terus budidaya sagu di lahan gambut. Selanjutnya, energi terbarukan berbasis sagu. Dan yang terakhir, pohon sagu penangkal perubahan iklim. Jadi itu ada 3 bagian dalam buku Sagu Nusantara ini, sebagai pangan, sebagai simbol identitas, dan sebagai pahlawan ekologi itu sendiri. Jadi buku ini kurang lebih 3-4 tahun saya hasilkan. Alhamdulillah kemarin udah sempat dibedah oleh penerbit, karena menurut penerbit ini merupakan salah satu buku saya yang sangat kontekstual dengan situasi-situasi saat ini, sehingga kemarin sempat dibedah. Diundang juga Pak Eko Cahyono yang memberikan pengantar dalam buku ini. Terus ada Cak David Effendi
yang juga memberikan testimoni dalam buku ini, dan Pak Farid Ridwanuddin, manajer kampanye eksekutif Nasional Walhi, dia juga memberikan endorsement pada buku ini. Jadi setelah dibedah, ya disambut baik oleh publik, dan kita harus semakin gencar untuk mempromosikan atau mempopulerkan kembali pangan-pangan lokal di Indonesia, terutama sagu salah satunya. Nah, jadi itu sekian pengantar soal mengapa saya menjadikan sagu sebagai bahan tulisan saya, atau mengapa saya mengangkat sagu dalam bentuk buku. Ya, seperti yang telah dijelaskan di awal, sagu merupakan potensi-potensi lokal yang hari ini keberadaannya melimpah ruah. Bahkan jika kita telusuri atau membuka kembali referensi-referensi, itu sagu bahkan telah diincar oleh masyarakat mancanegara. Jepang salah satunya. Jepang saat ini telah mengembangkan sagu, ya, dan mereka bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Sulawesi. Terus Malaysia juga menjadi salah satu pengekspor sagu Indonesia. Mereka mendatangkan sagu di Indonesia yang cukup banyak, dan beberapa negara yang juga mulai concern mengembangkan sagu. Itu selain itu, kalau kita berbicara soal sagu, otomatis yang ada di dalam pikiran seseorang, atau ketika mendengar nama sagu, otomatis yang muncul dalam benak seseorang itu adalah makanan dari Indonesia bagian timur. Masyarakat di Maluku, masyarakat di Papua yang notabene-nya mengonsumsi sagu, dan banyak sagu yang tumbuh di sana. Nah, tetapi ketika saya mulai menulis buku ini, saya mulai melacak referensi-referensi, mencari sumber-sumber yang terkait dengan pangan lokal, terutama sagu. Nah, pada akhirnya saya sampai pada satu titik bahwa ternyata sagu itu bukan hanya menjadi pangan lokal yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia Timur, terutama Papua dan Maluku, tapi sagu juga dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Nusantara. Di Kalimantan, masyarakat di sana juga mengonsumsi sagu. Terus di Jawa juga sama, dan di Sumatera apalagi, masyarakat di sana juga masih menjadikan sagu sebagai salah satu sumber pangan alternatif atau pangan lokal. Bahkan jika kita telusuri lebih jauh ke belakang, itu Kerajaan Sriwijaya, masa kejayaannya itu ditopang oleh pangan lokal, yaitu sagu. Jadi sagu menjadi salah satu potensi pangan lokal yang menopang kejayaan Kerajaan Sriwijaya waktu itu. Nah, jadi ini merupakan peran penting sagu bagi masyarakat di Nusantara. Nah, jadi hari ini ketika orang mengatakan bahwa sagu itu merupakan makanan orang yang Indonesia Timur, itu merupakan pernyataan yang keliru, karena sagu awalnya dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Leluhur-leluhur kita dahulunya menjadikan sagu sebagai makanan pokok. Nah, demikian pengantar singkat terkait mengapa saya menulis buku Sagu Nusantara. Selanjutnya kita nanti memasuki tahapan, atau kita nanti mengulas lagi per bagian, yaitu di sesi selanjutnya ada sagu sebagai sumber pangan masa depan. Terus di sesi yang lain-lain itu ada sagu sebagai simbol identitas, dan yang tentunya yang terakhir sagu sebagai pahlawan ekologi, yang hari-hari ini menjadi isu global yang menjadi pembicaraan seluruh masyarakat dunia. Nah, demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.